Shalom, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik ya. Tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita melakukan social distancing. 1 bulan juga lah kita tidak melakukan berbagai aktivitas di gereja, termasuk juga untuk latihan Rabu yang biasanya kita kerjakan setiap minggunya. Pastinya kalian akan rindu dengan berbagai kegiatan yang kita kerjakan di gereja. Misalnya ada yang intern. Sudah gimana ya kabar teman satu komisinya ya? Kemudian juga ada yang rindu latihan untuk ibadah KMBI, ibadah KMS, demikian juga untuk ibadah siang. Banyak aktivitas yang kita kerjakan bersama di gereja, tetapi untuk sementara waktu kita tidak bisa mengerjakannya di gereja. Nah, untuk mengobati rasa rindu kalian, pengurus mengadakan latihan Rabu, tapi secara online, dan ini adalah sharing. Nah, jadi topik yang diberikan oleh pengurus untuk hari ini adalah simple but powerful. Nah, hari ini dengan saya, Afni Eliana Saragi. Nah, sebelumnya kita akan buka di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang kehidupan kami ini. Tuhan, Engkau telah memberikan kami banyak hal untuk dinikmati, dan kami bersyukur untuk semuanya yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kecukupan akan makanan, akan pakaian, demikian juga untuk berbagai kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan terus masih mencukupkannya bagi kami. Dan malam hari ini kami rindu ya Bapa untuk terus dikuatkan oleh firman Tuhan, bahkan di dalam berbagai kehidupan, masalah yang harus kami hadapi. Biarlah kami boleh kuat dan bertekun di dalam doa kepadamu. Biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jadi seperti tema yang sudah diberikan tadi itu adalah simple but powerful. Nah, kalau simple dan powerful itu kira-kira apa ya? Nah, simple but powerful itu adalah doa. Ketika kamu nggak punya sesuatu untuk diberikan, tapi kamu bisa berikan doa. Di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, banyak orang memberikan uangnya, banyak orang berdonasi, banyak orang bernyanyi untuk mengumpulkan dana. Semua orang melakukan sesuatu untuk aksi kemanusiaan ini. Nah, jadi kamu ketika tidak punya uang, kamu bisa melakukannya dengan memberikan doa, bisa. Ketika nggak pandai nyanyi, nggak bisa juga main musik, tapi bisa kasih doa, bisa. Nah, juga ketika kita bukan dari jurusan kesehatan, tidak bisa berada di rumah sakit untuk membantu, untuk merawat setiap pasien, tetapi kita bisa berikan doa, bisa. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 hal tentang doa. Oke, nah yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang doa itu adalah percaya. Nah, percaya yang dimaksud adalah apa? Percaya bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu. Dan percaya yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan mau. Nah, jadi ketika kita lihat di Yesaya 40 ayat 26, di sana disebutkan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Jadi, Tuhan adalah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Nah, jadi kalau kita lihat ujung Indonesia itu dari mana? Dari Aceh sampai ke ujung Papua. Nah, kalau ditanya ujung dunia dari mana? Ya kita nggak tahu, belum pernah ke sana. Nah, tetapi firman Tuhan bilang Allah itu yang menciptakan dari ujung sampai ke ujungnya, bumi dari ujung sampai ke ujung. Nah, kita kan berada di antara ini gitu. Berarti kita juga adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan itu berkarya berarti di dalam kehidupan kita juga. Nah, jadi kenapa kita tidak berdoanya kepada gunung-gunung? Kenapa tidak berdoa kepada pohon besar? Kenapa juga tidak berdoa
kepada gedung-gedung yang tinggi, tidak juga berdoa kepada pejabat yang tinggi atau pemerintah yang tinggi. Kenapa? Karena mereka semua adalah ciptaan juga. Nah, jadi kalau bisa berdoa langsung kepada pemiliknya, kenapa memilih mengandalkan atau berdoa kepada orang yang KW? KW itu adalah yang mana tadi? Dia adalah ciptaan itu, gitu. Nah, jadi di sini kita diingatkan bahwa oh, Tuhan itu yang mampu, Tuhan itu berkuasa karena Dia yang menciptakan dari eh, bumi beserta dengan isinya dari ujung ke ujung. Tuhan yang menciptakan, berarti semua dalam tangan kuasa Tuhan. Berarti kehidupan kita juga seperti itu, kita di dalam tangan kuasa Tuhan juga. Nah, oleh sebab itu sudah benar bahwa kita berdoanya kepada Allah, karena Allah adalah yang maha kuasa dan Dia yang nomor satu. Jadi jangan mau lagi berdoa kepada yang KW. Nah, jadi doanya langsung saja kepada Allah. Nah, jadi peristiwa eh, Yesus di kayu salib secara simbolis itu adalah tirai di bait Allah itu terkoyak. Artinya apa? Nah, jadi sebelum itu semua orang yang berdoa itu akan melalui perantara, yaitu namanya imam. Nah, tetapi setelahnya kita bisa berdoa secara langsung kepada Allah. Kita bisa berbicara secara langsung kepada Allah. Jadi kita bisa berbicara kepadanya personally. Jadi tidak harus melalui perantara lagi. Nah, jadi beruntung sekali kita bisa berbicara kepada Allah secara pribadi, secara langsung. Nah, kenapa? Di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita tentunya banyak mengalami kehidupan yang sulit. Kehidupan yang sulit itu kadang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Nah, jadi kita ceritanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita juga mungkin takut untuk menceritakan kepada orang lain karena kita takut untuk disalahpahami. Nah, oleh sebab itu kita bicaranya langsung kepada Tuhan yang mampu tadi, yang menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung, yang memang punya kapabilitas yang memang hanya otoritasnya hanya pada Dia saja. Nah, jadi kita memiliki Allah yang seperti itu dan kita bisa ngomong langsung dengan Allah yang seperti itu. Nah, kalau ditanya ngomong langsung dengan presiden aja begitu bahagia sekali, tetapi ini langsung ngobrol dengan Allah yang memang pemilik dan berkuasa atas semuanya. Nah, jadi betapa bahagianya, betapa beruntungnya kita bisa memiliki kedekatan seperti itu dengan Allah. Ya, jadi ya sedekat itulah dengan Allah gitu. Ya, jadi ini kita bisa membuat hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Yang kedua adalah lalu kita bertanya, Tuhan itu mampu. Apakah Tuhan mau melakukannya? Nah, jadi kita berpikir mungkin, apakah Tuhan memiliki sesuatu yang baik untuk kehidupanku? Apakah Tuhan itu, ya aku tahu sih, Tuhan itu penuh kasih. Tetapi apakah Tuhan menjanjikan sesuatu untukku? Atau jangan-jangan hanya menjanjikan sesuatu untuk orang lain saja. Nah, di dalam firman Tuhan, Dia berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10 bilang gini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, jadi Tuhan menyatakan memberikan janji ini kepada kita. Juga Dia bilang di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau setiap KKR, kalau ditanya siapa yang sudah percaya kepada Kristus, kita semua percaya. Nah, lalu kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28 tadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi Tuhan itu memiliki sesuatu
yang indah, sesuatu yang baik untuk kita. Jadi tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk kita juga. Tuhan janji, dan kita tahu ketika Tuhan sudah janji, Tuhan pasti akan menepatinya. Nah, jadi ketika kadang kita berpikir, apakah Tuhan punya sesuatu untukku? Apakah Tuhan berjanji sesuatu untukku? Tuhan berjanji. Tuhan tahu menyatakannya bahwa dia akan menolong, dia akan memegang tangan kita, dia bahkan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi bisa kita simpulkan, yang pertama ketika kita berdoa, berdoalah kepada orang yang dapat dipercayai, yaitu Allah. Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dia berkuasa atas itu. Nah, jadi selain mampu dan memiliki kapabilitas yang memang benar untuk itu, juga Allah itu mau untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah, maka ketika kita tahu seperti itu, Allah mampu dan Allah mau, maka ya mintalah. Seperti di dalam Matius 7 ayat 7 dan ayat 8, firman Tuhan bilang gini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Nah, jadi Tuhan bilang, ya mintalah, maka akan diberikan kepada kita. Nah, jadi di dalam perjalanan Yesus Kristus selama di dunia, beberapa orang juga telah menunjukkan bahwa banyak orang yang meminta kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa lihat di Lukas 4 ayat 38, di situ dituliskan, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Nah, jadi di sini yang digarisbawahi adalah mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi kita juga apabila kita memiliki sesuatu, tentunya kita merindukan sesuatu di dalam kehidupan kita, maka minta kepada Allah yang bisa melakukan dan mau melakukannya. Nah, jadi siapa lagi? Nah, di Matius berikutnya juga di Lukas, di situ di Lukas 5 ayat 12 juga ditunjukkan, ayat 12 dan ayat 13 ditunjukkan bagaimana salah seorang yang memiliki penyakit kusta meminta kepada Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, jadi di situ Tuhan selain mampu, dia juga mau. Kenapa? Karena diminta oleh yang punya sakit kusta tadi. Nah, jadi selanjutnya juga ada yang menuliskan di Lukas 5 ayat 17 dan 20, itu juga yang menceritakan bagaimana beberapa orang mengusung satu orang yang lumpuh. Nah, kita bisa ingat bagaimana banyak orang yang berada di ruangan tersebut sehingga mereka tidak dapat masuk karena banyaknya orang. Lalu mereka turun dari atap. Nah, ini juga adalah bagian dari meminta. Cenderung sekali kita merasa bahwa ya sudahlah, biarkan saja seperti itu. Tetapi harusnya kita pun meminta apa yang benar-benar kita rindukan, apa yang kita ingin Tuhan jawab di dalam kehidupan kita. Oke, nah lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, tentang meneladani Yesus berdoa. Nah, jadi ternyata Yesus Kristus itu pun memberikan teladan kepada kita untuk berdoa. Jadi bahkan selama masa kehidupannya di dunia, Yesus mencontohkan bagaimana dia berdoa. Nah, jadi Yesus berdoa di tempat yang sunyi dan juga Yesus berdoa seturut dengan kehendak Bapa. Kalau kita lihat dari Lukas 5 ayat 16, di sana dituliskan, akan tetapi ia mengundurkan diri
ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, ini adalah masih kejadian ketika Yesus banyak menyembuhkan, banyak melakukan mujizat bagi orang-orang. Nah, jadi orang-orang akan terus berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Dia mengambil waktu tempat yang sunyi, dia mengambil waktu untuk berdoa. Lalu pertanyaannya adalah, tempat yang sunyi ini artinya apa? Ini adalah kedekatan hati dengan Tuhan. Ketika kita berdoa di tempat yang sunyi, tidak ada orang yang mengganggu, bahkan tidak ada orang yang tahu. Jadi tanpa orang tahu pun kita bisa berdoa kepada Allah. Jadi motivasi kita adalah tulus dan benar di hadapan Tuhan, karena memang kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita tidak mampu untuk melakukan semuanya yang baik bagi kehidupan kita, tetapi kita membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Jadi ketika kita bersembunyi ke tempat yang sunyi, kita berdoa kepada Tuhan, tidak ada satu orang yang melihat, tidak akan ada orang memuji kita, tetapi Allah melihat. Allah menunjukkan bahwa kita itu dekat dengan Tuhan. Jadi doa pribadi kepada Tuhan akan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Jadi semakin sering kita menemui Tuhan, semakin sering kita mencari Allah di waktu-waktu doa pribadi kita, maka akan semakin dekat hati kita kepada Allah. Sama ketika kita sering berbicara dengan seseorang, kita mungkin akan semakin dekat dengan dia. Kita tahu apa yang dia pikirkan, kita tahu apa yang dia rencanakan. Maka kita pun demikian dengan Tuhan. Ketika kita berbicara, semakin sering berbicara dengan Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita, dan kita pun tahu apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Karena melalui firman-Nya, Tuhan akan menjawab. Melalui pembacaan akan firman, Tuhan akan menjawab apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan bagi kehidupan kita. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita, haruskah kita memilih A atau memilih B? Kita bisa tanyakan, kita bisa minta petunjuk kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab, mungkin saja melalui pembacaan firman Tuhan, melalui khotbah yang sering kita dengarkan, atau melalui lagu. Banyak cara Tuhan akan jawab. Bagaimana ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin peka akan suara Tuhan, kita juga semakin dekat dengan Dia. Oke, jadi juga kita akan semakin tahu bahwa ternyata Tuhan sayang sama kita. Oke, itu yang kedua adalah kita meminta kepada Tuhan. Lalu sebenarnya pertanyaannya, kapan sih kita harus berdoa? Ketika kita sudah memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita bisa berbicara dengan Tuhan secara personal. Tidak terbatas oleh waktu, ya kita bisa berdoa kapan saja. Baiknya kita memang mengadakan waktu berdoa yang rutin, misalnya sebelum waktu kita tidur. Tetapi cenderungnya ya, sebelum kita tidur itu sudah waktu yang ngantuk. Nah, tapi kita bisa mensiasatinya. Misalnya kita berdoa itu setelah mandi. Itu adalah waktu yang paling segar untuk kita. Jadi kita mengambil waktu tidak harus panjang-panjang. Kita bisa mengambil waktu 5-10 menit untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi setiap hari kalau tidak pegang handphone itu berat sekali, tidak mungkin nggak pegang handphone setiap hari. Lalu kalau berdoa, apakah bisa satu hari tidak berdoa? Nah, jadi padahal kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Bukankah mengandalkan Tuhan itu adalah lebih baik? Lalu ada juga yang bertanya, masa berdoa terus nggak bosan apa? Kalau memang kita dekat dengan Tuhan, kita pasti akan suka, kita pasti akan terus mencari waktu untuk berdoa dengan Tuhan. Sama ketika kita dekat dengan seseorang, ya mungkin kita akan mencari untuk terus ngobrol dengan dia. Nah, dengan dekat dengan Tuhan, kita pun akan seperti itu. Kita akan selalu merindukan untuk dekat, untuk berbicara, untuk ngobrol dengan Tuhan. Nah, jadi ketika berdoa itu tidak melulu hanya tentang doa permohonan, meminta sesuatu. Nah, dalam kondisi yang sulit kita
tentunya mungkin akan terus berdoa, memohon kepada Tuhan, karena Tuhan boleh menolong, boleh menyelamatkan kita dari apa yang kita rindukan. Nah, tetapi tidak selalu berdoa itu hanya doa permohonan. Kita dapat menyampaikan doa ucapan syukur, pujian dan penyembahan, dan juga pengakuan dosa. Nah, keempat bagian tersebut itu adalah bagian dari doa kita. Yang pertama tadi adalah doa pujian dan penyembahan. Yang kedua adalah ucapan syukur. Yang ketiga adalah pengakuan dosa. Dan yang keempat adalah kita nyatakan permohonan kita. Jadi dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, kita patut menyanyikan ucapan syukur, menyatakan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tidak selalu hanya menyatakan setiap permohonan saja. Lalu yang berikutnya, di dalam Markus 14 ayat 36, di situ adalah menceritakan bagaimana Yesus berdoa juga di Taman Getsemani. Seperti yang kita sudah sering dengarkan, sebelum melakukan penyalipan atau menjalani proses di kayu salib, Yesus mengambil waktu untuk berdoa di Taman Getsemani. Dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga turut bersama dengan Yesus. Di situ Yesus pernah bilang bahwa hatinya sangat sedih sekali, dan dia berdoa. Di dalam Markus 14 ayat 36 disebutkan Yesus berdoa begini, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Ketika berdoa, Yesus mengajarkan kita ini untuk menyatakan doa kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, melainkan kita menuruti apa yang Allah kehendaki. Ketika Yesus berdoa tentang "Jikalaulah boleh cawan ini lalu", apakah cawan tersebut lalu? Apakah Yesus tidak jadi disalibkan? Jawabannya adalah tidak. Yesus tetap harus mengikuti salib dan dia sudah melakukannya. Nah, sekalipun Yesus meminta "Jikalaulah boleh", tetapi Yesus tetap mengikuti kehendak Bapa. Jadi, ketika Yesus memilih untuk tetap di kayu salib, nah ini adalah menjadi jalan keselamatan bagi kita orang yang percaya. Karena Yesus mau menuruti kehendak Allah, kehendak Bapa, maka kita memperoleh jaminan akan kehidupan yang kekal. Kita patut bersyukur sekali. Ternyata tidak semuanya, bahkan jawaban doa itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ketika pun Tuhan mungkin tidak menjawab sesuai dengan keinginan kita, tetapi itu pun akan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, kadang kita itu ya merasa bahwa kita itu tahu apa yang paling baik bagi kehidupan kita. Nah, tetapi sebenarnya Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Bahkan sejujurnya ya, kita sendiri sebenarnya sering bingung apa sih yang kita mau. Kita sebenarnya maunya apa, kita juga kadang bingung. Dan gak kebayang juga kalau seandainya Tuhan benar-benar kabulkan semua doa yang kita minta. Kalau bisa lihat foto-foto zaman alay dulu, kadang nyesel nggak ya upload foto yang kayak gitu. Nah, kalau pernah foto alay seperti itu dan kita nyesal, nggak kebayang juga doa-doa kita juga mungkin alay seperti itu. Nah, jadi kita bayangkan aja kalau Tuhan misalnya jawab benar-benar doa seperti yang kita minta, mungkin banyak yang bikin kita waduh malu ternyata gitu. Ini kita nggak pikir panjang apa yang kita minta, karena sebenarnya memang kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Sesungguhnya yang terbaik adalah Tuhan yang tahu, karena He know us very well. Nah, kemudian juga mungkin kita sering memaksakan apa yang kita mau, kita kehendaki. Kita berusaha untuk bilang, meyakinkan Tuhan bahwa Tuhan ini yang terbaik buat aku gitu. Nah, seolah-olah kita lupa kalau sebenarnya Tuhan juga tahu motivasi kita. Nah, jadi
Ternyata yang terbaik adalah apa yang Tuhan pikirkan, bukan apa yang kita pikirkan. Jadi ketika pun kita berdoa, baiklah kita juga berdoa seperti Yesus berdoa, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan untuk yang terakhir adalah di dalam Yeremia 29 ayat 11 juga Yesus bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bahkan ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, Allah itu merancangkan yang baik kok ke dalam kehidupan kita, bukan sesuatu yang jahat, tetapi merancangkan hari depan yang penuh harapan. Jadi kenapa tidak menyerahkan atau mengandalkan diri berdoa kepada Allah yang demikian, yang berjanji memberikan masa depan yang penuh harapan. Nah, jikalaulah kita saat ini memiliki sesuatu yang kita rindukan untuk Tuhan jawab, setiap hari kita doa dan kita memohon untuk Tuhan menjawabnya, marilah kita juga mengandalkan Tuhan supaya kehendak Tuhan lah yang jadi. Nah, jika hari ini belum Tuhan jawab, bisa saja Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu hal yang baik, karena ternyata untuk menerima pun kita butuh kesiapan hati. Kita bayangkan saja ketika kita berdoa untuk masuk suatu universitas favorit, tentunya kita harus persiapan yang baik juga untuk itu. Jika tidak, jika langsung hanya dijawab saja oleh Tuhan tanpa persiapan yang baik dari diri kita sendiri, kita mungkin akan stres di universitas itu. Awalnya kita memilih universitas itu, tetapi di dalamnya kita tidak sanggup untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan. Ketika teman-teman kita mungkin bisa mengerjakan dengan sangat mudah, kita merasa ini sangat kewalahan. Nah, ternyata mempersiapkan diri dengan baik itu pun adalah suatu hal yang menerima sesuatu itu pun adalah butuh kesiapan. Mungkin kita juga berdoa untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Jika memang kita tidak siap untuk itu, maka kita juga akan stres di tempat kerja yang baik itu, karena mungkin kita tidak bisa bekerja sesuai dengan tuntutan yang ada. Pekerjaan yang baik tentunya akan meminta kualifikasi yang baik juga. Maka ketika Tuhan belum menjawab sesuatu di dalam doa kita, mungkin saja Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bisa menerimanya dengan baik. Nah, seperti itu tadi. Ketika kita memang belum siap, kita bisa stres di dalamnya. Kita bisa sebenarnya juga ternyata bukan itu yang kita sukai. Nah, oleh sebab itu, ketika pun kita memiliki sesuatu untuk kita doakan, baiklah kita juga menantinya, terus berdoa dengan tekun kepada Tuhan, dan juga kita sambil mempersiapkan diri untuk itu. Sambil menantikan Tuhan menjawab doa kita, baiklah juga kita mengingat bahwa ternyata sudah banyak kok doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan. Bagi yang sekarang sudah bekerja, kita mengingat bagaimana dulu kita terus-terusan berdoa untuk bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau bekerja di sini. Dan sekarang Tuhan sudah jawab. Nah, bagi yang dulu juga pernah berdoa, Tuhan aku mau skripsi ini segera selesai. Dan akhirnya Tuhan sudah jawab. Nah, juga mungkin dulu ada yang pernah berdoa, Tuhan aku mau kuliah di universitas ini, universitasnya bagus, dan juga sudah jawab. Nah, banyak sekali yang Tuhan sudah jawab di dalam kehidupan kita. Nah, juga sehari-hari ini juga Tuhan jawab. Ketika malam sebelum tidur kita berdoa, Tuhan jagai. Paginya kita bangun, Tuhan jawabkan doanya. Nah, ketika kita setiap hari Minggu juga berdoa, doa Bapa kami, di situ berikanlah kami makanan secukupnya. Sampai hari ini kita masih cukup makan, masih cukup kan? Nah, jadi itu kan sesuatu yang patut kita syukuri. Kalau bisa kita catat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu akan menumbuhkan iman percaya kita.
beberapa kali mungkin kita mencatat di buku catatan kita, diary kita, apa yang kita rindukan, dan mungkin 10 tahun, 5 tahun kemudian kita membaca, kita pernah pengen yang seperti ini, dan Tuhan jawab. Itu akan menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan masih ada yang terakhir, ini adalah di Lukas 21 ayat 36. Firman Tuhan bilang gini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita tahu kehidupan kita ini tidak akan berakhir di dunia saja. Kita menantikan untuk bisa hidup bersama dengan Allah di hari penghakiman itu. Maka untuk bisa bertahan sampai ke sana, maka berjaga-jagalah, berdoa senantiasa, supaya kita bisa tetap bertahan di tengah banyak sekali tantangan yang ada. Kita itu bisa tetap bertahan teguh sampai akhirnya, dan kita akan mendapatkan mahkota itu, kebahagiaan bersama dengan Allah. Nah, jadi di tengah dunia yang sekarang menghadapi wabah COVID-19, banyak negara semuanya sedang berjuang, bergotong royong untuk aksi kemanusiaan ini. Banyak orang yang kasih uangnya, banyak orang juga berdonasi melalui nyanyian, melalui talenta yang mereka punya. Ada juga yang mendonasikan APD. Nah, kalau kamu kira-kira mau kasih apa? Nah, kita bisa memberikan doa. Kita berdoa bagi pemerintah kita yang terus mengambil kebijakan untuk perbaikan kesehatan, fasilitas kesehatan, penyediaan alat pelindung diri, dan juga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Juga kita bisa berdoa bagi seluruh tenaga medis yang terus berjuang saat ini untuk boleh menyembuhkan para pasien yang terkena COVID-19. Demikian juga kita bisa berdoa bagi orang-orang yang sedang dirawat itu di ruang isolasi. Bagaimana mereka mungkin takut. Nah, kita bisa berdoa buat mereka supaya mereka bisa tetap teguh dan kuatkan. Kita juga bisa berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan karena COVID-19 ini. Kalangan orang yang kita sayang, keluarga, itu sudah sangat menyakitkan. Apalagi tidak bisa melihat mereka, itu juga tambah menyakitkan lagi. Kita bisa dukung mereka di dalam doa. Banyak yang bisa kita doakan untuk semua orang boleh terus semakin kuat di dalam menghadapi tantangan ini. Yang itu yang bisa saya bagikan bagi kita tentang doa. Yang pertama tadi adalah kita percaya bahwa Allah itu mampu dan Allah itu mau mengerjakannya. Jadi beberapa dari ayat Alkitab tadi sudah menjelaskan bahwa Tuhan mampu dan Tuhan mau, dan kita pun bahkan mengalaminya sendiri. Kita sudah mengalami bagaimana Tuhan mampu dan Tuhan mau menjawab doa kita. Maka ketika kita tahu siapa yang patut kita percayai, ya mintalah, berdoalah kepada Dia yang dapat dipercayai dan mau melakukannya itu. Yang kemudian, yang ketiga, ketika kita berdoa, berdoalah sesuai dengan Yesus telah mengajarkan kita berdoa. Berdoa bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi agar kehendak Bapa digenapi. Dan yang terakhir adalah kiranya kita boleh terus tekun berdoa sampai akhirnya kita boleh bertahan menghadap Allah. Sebelum mengakhiri ini, kita nyanyikan satu lagu ya. Lagunya Doa Mengubah Segala Sesuatu. Pasti semuanya tahu ya lagu ini. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami sampai hari ini. Tuhan terus menjagai dan menolong kami. Secara khusus Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa kepada-Mu, kiranya Engkau boleh menolong penanganan COVID-19 yang sedang dilaksanakan oleh semua negara. Semua orang sedang bergotong royong untuk terus kiranya COVID-19 ini boleh segera berlalu. Jikalau Engkau boleh berkenan ya Tuhan, kiranya Engkau boleh melalukan ini bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh pemerintah yang terus mengambil kebijaksanaan untuk penanganan COVID-19 ini melalui kebijakan di fasilitas kesehatan, demikian juga kebijakan di dalam perekonomian. Kiranya Engkau Tuhan boleh menolong pemerintah kami untuk mengambil kebijakan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap orang yang terlibat di dalam dunia kesehatan yang menolong penanganan COVID-19 ini untuk mengobatinya. Boleh kiranya Engkau ya Bapa menguatkan mereka sehingga mereka boleh terus semangat, bahkan daya tahan tubuh mereka Tuhan kuatkan sehingga penanganan COVID-19 ini boleh berjalan dengan baik. Allah Bapa, juga kami berdoa bagi ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan APD, demikian juga ketersediaan bahan pangan bagi setiap masyarakat. Kiranya Engkau terus boleh menyediakannya bagi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang tertular akan virus ini. Kiranya Engkau ya Bapa boleh menyembuhkan mereka. Juga setiap keluarga yang mengalami musibah dan ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka, kiranya Engkau boleh menguatkan dan meneguhkan mereka juga. Kami berdoa bagi pemuda GKPS Padang Bulan, kami juga boleh memberikan sesuatu bagi bangsa dan negara kami. Kami boleh berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini, bahkan bagi dunia. Kiranya Tuhan kami juga boleh terus semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, berpengharapan kepada Tuhan saja, sehingga kami juga boleh menolong orang-orang di sekitar kami. Doa kami ya Tuhan, terimalah ini, kiranya Engkau boleh mengabulkan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikian hari ini, kiranya kita boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Thank you.